Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Julban Boyong Mas Loman. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membaca tabel pendapatan donasi di bisnis Goban. Nah, dengan kita memahami tabel ini, maka kita bisa lebih mudah untuk menjelaskan kepada calon mitra, ataupun kita bisa lebih mudah untuk melakukan promosi dan merekrut orang. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan itu ada beberapa keterangan mulai dari generasi, mitra, biaya, PIN, pendapatan, biaya upgrade, dan penghasilan bersih. Kita mulai dari kolom yang paling kiri, yaitu generasi. Nah, di Goban sendiri kita itu akan bisa memiliki generasi hingga 10 kedalaman atau 10 generasi ke bawah. Di mana di masing-masing generasi itu ada mitranya. Untuk generasi yang pertama itu ada 2 mitra, di generasi kedua ada 4 mitra, di generasi ketiga ada 8 mitra, dan seterusnya. Nah, untuk biaya ini adalah biaya yang kita dapatkan, ya. Jadi kita dapatkan dari setiap mitra yang melakukan pendaftaran maupun yang melakukan upgrade. Kemudian ada biaya PIN. Biaya PIN ini adalah 10.000 hingga 1 juta. Ini estimasinya itu dibahagi dua, 50% untuk pihak Goban dan 50% untuk upline yang mensponsori kita secara langsung. Kemudian di sini ada pendapatan, ini adalah hitungannya dari biaya yang kita dapatkan dikali jumlah mitra, maka hasilnya adalah pendapatan. Kemudian biaya upgrade, ketika kita sudah kualifikasi untuk naik level, maka akun kita akan secara otomatis melakukan upgrade dengan biayanya dari level 1 ke level 2 itu adalah 75.000, dari level 2 ke level 3 itu 150.000, dari level 3 ke level 4 itu 250.000, dan seterusnya. Nah, untuk penghasilan bersih ini, cara hitungnya adalah dari jumlah pendapatan dikurangi biaya upgrade dan dikurangi dengan PIN. Sebagai contoh misalnya untuk pendapatan pada generasi pertama dengan 2 mitra, kita mendapatkan 100.000 dari donasi pendaftaran mereka. Kemudian secara otomatis kita sudah kualifikasi untuk naik level dan kita mengeluarkan biaya 75.000. Nah, untuk biaya ini sudah di-lock oleh sistem. Jadi bukan kita keluarkan uang lagi, tapi itu sudah ada di saldo kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan ini karena ini sudah di-lock secara otomatis. Nah, hasilnya adalah pendapatan bersih. Jadi, ketika kita baru memiliki 2 mitra pada generasi pertama, maka pendapatan bersih kita itu adalah Rp15.000. Nah, kemudian kita masuk pada generasi kedua. Di generasi kedua ini, katakanlah 2 mitra kita itu melakukan rekrutmen dan mendapatkan juga 2 mitra. Nah, ketika 2 mitra yang didapatkan oleh masing-masing generasi pertama kita, itu dia mendaftar, maka biaya untuk donasi registrasi itu masuk ke generasi 1 kita. Jadi, yang kita dapatkan itu adalah ketika 4 mitra ini sudah kualifikasi untuk naik ke level 2. Jadi begitu ya cara untuk menghitungnya. Nah, di sini kan ada generasi 2, itu ada 4 mitra. Kapan kita akan dapat 75.000 dari mereka? Ketika 4 mitra ini masing-masing itu sudah kualifikasi untuk naik level. Jadi ketika mereka upgrade, maka biaya 75.000 itu akan masuk ke akun kita. Sehingga jika ditotal, maka pendapatan kita adalah 300.000, yaitu 4 dikali 75.000. Nah, ketika 4 mitra ini sudah kualifikasi untuk level 2, maka akun kita sudah memenuhi syarat untuk naik ke level 3. Jadi kita akan mengeluarkan biaya sebesar 150.000 yang sudah di-lock otomatis oleh sistem di akun Goban kita. Jadi kita akan mendapatkan pendapatan bersihnya adalah 140.000. Nah, sekarang ketika 4 mitra kita juga di generasi kedua, katakanlah mereka melakukan hal yang sama dengan kita, maka akan terbentuk menjadi 8 mitra. Nah, kapan kita akan mendapatkan pendapatan dari 8 mitra ini? Kita akan mendapatkan pendapatan tersebut ketika 8 mitra ini sudah kualifikasi untuk naik ke level 3. Jadi masing-masing dari mereka akan mendonasi ke akun kita sebesar
Rp150.000. Jadi totalnya itu jika dikalikan maka pendapatannya adalah 1.200.000, dan saat 8 akun di generasi 3 kita sudah kualifikasi level 3 juga, maka secara otomatis akun kita naik ke level 4 dan kita akan mengeluarkan biaya upgrade sebesar 250.000. Dikurangi juga dengan pin upgrade, maka pendapatan bersih kita adalah 940.000. Nah, dan seterusnya. Jadi untuk cara mudahnya membaca tabel ini adalah kita itu di setiap generasi akan memiliki kelipatan 2 untuk mitranya, jumlah mitranya. Nah, di Goban itu kita hanya mendapatkan satu kali pendapatan donasi. Artinya di setiap orang pada generasi yang kita miliki itu kita hanya mendapatkan satu kali. Contoh misalnya di generasi 1 dari 2 mitra ini, mereka hanya akan mengirimkan ke kita yaitu masing-masing 50.000. Ketika masuk di generasi kedua, ketika 4 orang ini juga sudah kualifikasi ke level 2, maka kita akan mendapatkan 75.000 dikali 4. Dan kemudian di level 3 ketika 8 orang ini juga sudah kualifikasi untuk level 3, maka kita akan mendapatkan penghasilan yaitu 8 dikali Rp150.000. Oke, jadi kita kalau mau lihat bagaimana cara melihat pendapatannya itu bukan berarti misalnya ketika 2 mitra ini sudah mendapatkan 2 mitra, maka kita akan dapat nih yang 75.000. Bukan seperti itu cara bacanya. Kita akan dapat 75.000 ketika 4 mitra ini sudah level 2, gitu ya. Nah, seterusnya ketika 4 orang ini sudah dapat masing-masing 2 orang, udah 8 orang, bukan berarti kita langsung dapat nih yang 150.000. Kapan kita akan dapat? Ketika 8 orang ini kualifikasi naik ke level 3. Nah, begitu juga di level 4. Ketika 8 orang ini mendapatkan 2 orang, sudah total 16 mitra. Bukan berarti ketika udah ada 16 mitra di generasi keempat, kita langsung dapat yang ini. Belum tentu. Kita akan dapat itu ketika 16 mitra di generasi keempat, masing-masing sudah kualifikasi untuk naik ke level 4 juga. Seperti itu ya. Jadi teman-teman ketika melihat tabel ini itu jangan langsung berpatokan pada kalau udah dapat 4 berarti langsung dapat dong yang 75.000. Bukan seperti itu, tapi ketika mereka 4 orang naik level dan seterusnya hingga total mitra yang kita miliki adalah 1024. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau coba kalkulasi kira-kira harusnya berapa jumlah mitra yang terbangun di jaringan kita ketika kita ingin mendapatkan katakanlah yang paling tinggi ya, yaitu level 10 yang 9 miliar, maka sebetulnya total mitranya itu harusnya itu yang kita hitung adalah 1024 dikali 1024 juga, seperti itu ya. Jadi ketika kita udah dapat 1024 orang, apakah kita sudah dapat yang 9M? Belum tentu. Kita akan dapat yang 9M ketika 1024 orang tersebut juga sudah kualifikasi untuk naik lagi ke level 10. Jadi totalnya itu kalau teman-teman hitung-hitung itu adalah 1024 dikali 1024, maka hasilnya adalah 1 juta sekian. Jadi 1 juta sekian itu adalah total keseluruhan mitra yang ada di jaringan kita kalau kita ingin mendapatkan 9 miliar rupiah. Oke, jadi seperti itu untuk membaca donasi agar teman-teman itu tidak salah paham. Dan ketika teman-teman juga ingin menjelaskan ke calon member atau calon mitra, maka teman-teman bisa lebih mudah untuk menjelaskan poin-poin yang ada di dalam tabel pendapatan donasi ini. Ya, seperti itu. Nah, poin yang berikutnya adalah untuk mendapatkan donasi-donasi dari tabel pendapatan ini ya, itu kan ada 2 poin. Yang pertama itu pada generasi 1 disebut donasi registrasi. Dari generasi 2 sampai 10 itu disebut donasi upgrade gitu ya. Nah, kita itu bukan berarti merekrut orang secara pribadi, tidak. Tapi kita juga tetap mendapatkan donasi ketika itu pun merupakan spillover atau limpahan mitra dari hasil rekrutmen leader kita atau upline kita. Sebagai contoh misalnya, ketika saya sudah punya 2 mitra pada generasi 1, berarti secara kaki di jaringan itu kan sudah full ya, kiri dan kanan. Karena di Goban cuma menggunakan 2 kaki saja. Ketika saya misalnya dapat orang yang ketiga, nah itu akan ke spillover, akan dilimpahkan ke mitra saya yang pertama gitu ya, di generasi 1.
Nah, berarti ketika dia dilimpahkan ke generasi satu saya, maka orang ketiga ini akan memberikan donasi kepada orang yang pertama yang saya dapatkan. Seperti itu ya. Jadi donasi registrasinya itu nggak masuk ke saya meskipun saya yang rekrut. Alasannya kenapa? Karena dia sudah ke spill over gitu ya. Lalu saya sebagai orang yang merekrut orang tersebut, apa dong untungnya gitu kan? Nah, keuntungan dari upline sponsor langsung, dia akan mendapatkan bagi hasil dari pin upgrade. Kalau kita sebagai upline namun mitra kita itu adalah spillover, ketika mitra tersebut naik level, itu kita tidak dapat yang bagi hasil pin. Yang hanya mendapatkan bagi hasil pin yang 50% ya, yaitu 5.000 kalau dari level 1, maka itu adalah orang-orang yang mensponsori mitranya secara langsung, atau dengan kata lain dia gabung lewat link referral kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa pahami bedanya. Kalau teman-teman itu mensponsori langsung, maka teman-teman bisa dapat bagi hasil dari upgrade pin. Ketika teman-teman itu ternyata mensponsori mitra tersebut hanya dari spillover upline kita atau dari upline teman-teman semua, maka teman-teman tidak akan mendapatkan bagi hasil dari pin upgrade. Oke, jadi itu dulu untuk video yang pertama ini ya, untuk pembahasan marketing plan. Karena ini menurut saya adalah pondasi awal yang harus teman-teman kuasai ketika teman-teman ingin serius untuk mempromosikan atau menjalankan bisnis Goban ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.